Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu, teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di sini, Muhammad Fauzi dari SMP Anihayah Rawamarta Karawang, Jawa Barat. Saat ini akan membuat praktikum permainan sederhana yang membahas tentang permainan yang bisa dimainkan oleh peserta didik kita, atau sebagai guru kita bisa membuat praktikum sederhana yang bisa diimplementasikan dengan cara yang lebih menyenangkan dengan bahan-bahan yang seadanya atau lokal material yang bisa kita temukan mudah bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki akses yang cukup banyak dalam sebuah perangkat. Apabila Bapak Ibu kesulitan dalam praktikum IPA, biologi atau fisika, kali ini kita akan membahas tentang dispersi cahaya. Bagaimana kaitannya pantulan sebuah cahaya, sumber cahaya itu memiliki pengaruh ketika bersentuhan atau berinteraksi dengan suatu getaran ataupun suara. Baik, langsung saja Bapak Ibu teman-teman, ini bahan-bahannya ya. Tidak harus sepanjang ini karena kebetulan ini per meter ya. Pertama, sebelum kita menunjukkan apa yang akan terjadi dengan alat-alat atau perabotan home industri atau istilahnya ya lokal material yang bisa kita jumpai, tidak harus sepanjang ini ya teman-teman, bisa dipotong kebetulan kalau punya gergaji ya. Jadi tidak harus sepanjang ini. Pertama, alat-alat yang bisa kita manfaatkan tidak harus paralon seperti ini, pokoknya bentuknya silinder, juga tidak harus sepanjang ini, bisa setengahnya ya. Yang penting kita bisa membuat suatu suara tanpa intervensi ya, karena dengan disferensi seperti ini ya. Mungkin bisa terdengar di sana perbedaan suara saya. Jadi corong paralon ini diusahakan yang rata Bapak Ibu ya. Intinya alat apapun itu, paralon ataupun pipa atau apapun, diameternya jangan melebihi lebar diameter mulut yang bisa kita maksimalkan sampai ke pipi, jadi begini ya. Jadi nggak usah hidung semuka gitu ya Bapak Ibu, begini. Tidak perlu seperti itu. Intinya seperti itu, juga tidak harus sepanjang ini, mungkin per meter. Kalau kita punya lebih leluasa dalam mempraktikkan, kalau bisa dibagi dua ya, kalau punya gergaji, karena kita kebutuhan terbatas, jadi gergaji kayu mungkin nanti bisa malah bagus. Nah, tidak rata ya, jadi gergaji besi untuk memotong pipa ini. Yang kedua yaitu balon bebas, balonnya mau balon polos atau seperti ini, yang penting buat pengen anak-anak ya Bapak Ibu ya teman-teman. Balon tiup, tapi ini bukan untuk video. Yang kedua ini plakban, lalu laser pointer ya, dia untuk serep ataupun cadangan ya. Saya punya dua laser pointer ya, ini ya, dan ini tidak dipakai dua-duanya, hanya salah satu barangkali ada permasalahan, jadi untuk serep ya, atau cadangan. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4 ya. Keempat ini power glue untuk menempelkan cermin ya. Yang keenam cermin, pecahan cermin Bapak Ibu. Bukan cermin untuk yang kita ngaca ya, nggak harus sebesar itu. Ini sekitar 1/10-nya dibagi kecil. Kalau terus ujung kuku ya. Luasnya kalau kita pendarkan cahaya laser pointer ini ya, tidak melebihi besarnya cahaya ini
bisa ya. Semakin kecil semakin bagus, hanya saja mungkin kita kesulitan untuk menimbulkan sumber cahaya dari laser pointer ini supaya statis ya, tidak bergerak-gerak kitanya. Nah, itu kesulitan kalau terlalu kecil juga, tapi itu lebih bagus daripada besar ya, karena nanti akan pengaruh kepada berat membran dari si karet balon ini. Ini memang idealnya harus dengan 2 orang, karena kebetulan anak istri saya mungkin sekarang sudah terlalu istirahat ya karena aktivitas sehari-hari, dan teman-teman yang lain juga dengan kesibukan masing-masing. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya. Intinya silinder, yang kedua balon, ketiga plug ban atau selapit terserah, keempat itu laser pointer, 5 power glue ya, atau lem yang bisa melekatkan, yang keenam kaca ya, intinya itu. Nah, ini gunting atau cutter tambahan untuk menggunting balon ini. Saya opsional ini karena saya sendiri, saya memanfaatkan salah satu dari jepitan jemuran ini ya, supaya meletakkan laser pointer tidak mati ya. Laser pointer kan harus dipencet gini ya, kalau dilepas ini center, ini cahaya lasernya, kalau saya lepas mati, maka saya jepit menggunakan jemuran ini. Langsung saja kita buat ya. Pertama Bapak Ibu, usahakan gitu ya, tidak harus, tidak wajib, untuk memudahkan ketika kita menimbulkan sumber suara kita ini seperti ini yang rata ya, supaya nggak terlalu sulit lah. Kalau terlalu lanjut nanti malah melukai wajah kita, pipi kita ya. Pilih yang rata. Nah, yang rata ini ya digunakan bukan untuk sumber suara, bukan, tapi yang tidak rata ya. Kalau tidak rata diamplas ya Bapak Ibu, ini diamplas saja supaya tidak melukai. Nah, untuk yang rata ini kita tempelkan balon. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dipotong setengahnya ya, jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu di pas ininya ya, jangan terlalu segini. Intinya balon ini bagaimana caranya supaya muat menutupi lingkaran silinder balon ini. Langsung saja ya, saya akan pilih, terserah aja Mas ya. Saya akan menggunakan warna yang kuning, menggunakan gunting saya potong seperti ini ya. Tidak harus lurus sekali. Lalu masukkan ke yang rata ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau tidak rata? Ya tidak harus persisi ya Bapak Ibu. Teman-teman, yang penting bagian antara ujung satu mana yang kira-kira lebih rata ya. Wah, ini mungkin diameternya terlalu kecil nih balonnya, nanti sobek ya. Saya seharusnya pesan balon yang agak lebih besar ya. Tidak apa-apa, kita coba aja. Nah, inilah fungsinya lakukan Bapak Ibu. Jadi supaya tidak lari-lari, ini pasti kan mencelat ya Bapak Ibu. Ketika seperti ini, nah kalau kita tidak pegangin mencelat, dia akan keluar ya, mental, karena kan ujungnya itu. Nah, seperti ini ya. Ini paling tengahnya membrannya lembek. Diusahakan ini seketat mungkin, makanya ditarik ya bagian ini ketika dimasukin ke sini ya, seperti ini ya. Nah kan lepas ya. Itu direkatkan dengan plug ban. Itu fungsinya plug ban, supaya membran tengah nanti di pertengahan diameter silinder dari balon ini itu tidak mencerah seperti tadi. Oke, kita ulang ya. Nah, usahakan
ininya membranya jangan sampai terlalu lembek ya, jangan sampai terlalu lembek. Jadi kita seperti ini, jangan sampai sobek, perlahan-lahan ya. Makanya ini kalau rata kan juga kalau kita tarik tidak mudah robek. Nah setelah itu baru kita tempel. Kita rekatkan menggunakan plak ban atau isolasi apapun itu, yang penting bisa menjadikan balon ini tidak loncat ya, tidak mencelat. Nah seperti ini. Kita pastikan lagi ya. Oke, tidak terlalu lembek, tidak terlalu ini. Nah, ini mau lepas nih. Oke, tuh, sobek. Kalau terlalu ditarik, ini sobek. Harus segera saya rapatkan. Aduh, maaf. Oh. Iya, sepertinya sudah cukup. Nah, untuk kaca yang ini, cermin bagian kacanya, yang ini bukan bagian belakang ya, bukan yang bagian ini bagian ini diberi lem, lalu tempelkan di ujung ini membrannya. Di sini ya, kita pecahkan sedikit, bisa menggunakan tang atau potong. Saya manfaatkan ini ya untuk menjepit supaya tidak melukai tangan. Kalau saya lakukan jepit, maka dia akan patah sekecil mungkin. Bukan bagian yang tajam ininya ya, ini karena untuk menjepit. Iya. Kalau ada tang lebih bagus pakai tang supaya tidak melukai tangan. Ya sudah tepat. Saya tempel karena ada bagian tempelan cermin sebelahnya. Nah seperti ini ya, jadi seperti ini kurang lebih cerminnya. Lalu tempelkan menggunakan power glue. Kalau power glue, yang penting ketika ditempelkan kita gerakan tidak jatuh saja, tidak harus ke power glue ya. Tempelkan kacanya. Baik. Nah, seujung ini saja.
tes cukup Bapak Ibu, letakkan di tengah-tengah. Pastikan jangan kena tangan ya teman-teman, jangan terlalu ditekan nanti robek ya, kalau ditekan malah nanti robek deh. Pastikan nempel saja. Oke, sudah selesai ya, seperti ini jadinya Bapak Ibu ya. Cek cek cek, nah itu membrannya akan bergetar Bapak Ibu. Nah ini akan kita patulkan menggunakan laser pointer. Saatnya kita jepit laser pointernya, mungkin yang pendek dulu ya. Nah, ini ketika nyala terus, ini kan kalau kita lepas mati. Jadi saya jepit pakai ini maka dia nyala terus. Jadi kalau tidak ada orang minta bantuan, kita bisa antisipasi dengan ini. Oke. Kita letakkan ya, lalu arahkan ke sini ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat ini akan tepat Bapak Ibu? Caranya, apakah saya bisa tepat ke kaca ini ya, ujung kaca yang ini, cermin yang ada di balon ini? Caranya udah, gunakan saja HP ya, kita gunakan HP saja ya. Jadi kalau praktik atau kita sedang demonstrasi di depan anak-anak ya, anak-anak kita ingin pertunjukan, sulap, misal gitu ya, ya minta saja mereka gitu, atau teman-teman, atau ada di barangkali kita mendemonstrasikan atau apa namanya, praktikum akan si HP. Nah, seperti ini. Maka bisa kita mulai langsung. Kita arahkan, maka akan terlihat ya Bapak Ibu. Oh ini gimana sih? Nah, dulu supaya bisa lebih, mungkin kamera ini akan sedikit gelap karena lampu saya matikan supaya mempermudah melihatnya ya. Ya. Nah, ya. Ini laser pointer cahayanya mungkin di antara jari saya. Saya akan lihat ini. Inilah kita paskan. Nah, suaranya akan saya pantulkan ke papan tulis itu. Maaf ya, karena ini pasti akan pantulannya. Saya cari pantulannya dulu. Kelihatan. Bisa turun. Sepertinya habis baterainya. Yang ini.
Ya, mudah-mudahan baterainya masih ada ya teman-teman. Kita akan tes suara getaran membran apa namanya balonnya. Nah itu ya kelihatan ya. Set. Nah ya perhatikan. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Sukses teman-teman. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.